Hai Mams, Assalamualaikum. Kembali lagi di channel Umi Lina. Nah, di video kali ini Umi akan membagikan ide menu hari ini ya. Seperti biasa ini ada 4 menu ide masak harian. Yuk ikutin. Nah, kali ini kita akan masak tahu, masak ikan nila. Kemudian ini ada bumbu-bumbu serta ada santan beku. Kita mau masak apa? Pastinya yang masak yang enak-enak lah ya, buat makan siang nanti biar anggota keluarga pada seneng, terus makin disayang suami kalau masakannya enak. Nah, kali ini Umi mau masak tahunya ini mau Umi goreng, terus kemudian mau di sambal atau mau digulai. Nah, itu Umi masih bingung. Jadi sambil masak ini sambil mikir, ini tahu mau diapain, apa cuma digoreng aja. Terus ini juga ikannya ini juga bingung, apa mau digoreng aja atau mau disiram sambal, apa mau digulai. Jadi ya sambil masak sambil mikir gitu ya, karena hari ini kan nggak ngeluarin sayuran dari kulkas. Nah, jadi ini sambil mikir kita goreng tahu dulu ya. Tahunya kita goreng garing. Kemudian selanjutnya kita akan menyiapkan bahan-bahan yang akan kita masak. Nah, di sini Umi punya cabai, ada tomat, ada daun bukan daun. Ada yang hijau-hijau itu namanya lumai ya. Lumai atau apa kurang tahu juga sih. Nah, rencananya lumainya ini mau ditumis. Ditumis itu atau mau dia sendirian atau disiram ke ikan. Nah, di situ Umi masih mikir. Jadi ya sambil masak sambil mikir mana yang terlihat enak nantinya ya. Ini sambil kita ngegoreng tahu, sambil metikin cabai, sambil ngupas bawang. Jadi masaknya itu disambil-sambil. Jangan sampai ya pas kita lagi ngegoreng apa gitu ya, terus nunggu gorengan kan ngebosenin kalau nunggu. Jadi sambil goreng tangan sambil ngerjain kerjaan yang lain, sambil nyiapin bahan-bahan lain. Jadi yang ini selesai, yang itu selesai, dan selesailah kerjaan kita. Nah, ini udah Umi petikin. Petikin itu bahasa Umi ya, bahasa Palembang. Karena Umi kan tinggal di Palembang, jadi kadang ya kebawa sih bahasa Palembang itu, karena sehari-hari juga menggunakan bahasa Palembang kan, sama anak-anak aja yang pakai bahasa Indonesia, karena mengajarkan mereka berbahasa Indonesia dengan baik dan benar. Kalau ketemu teman atau berada di lingkungan kampung ya tetaplah pakai bahasa Palembang pastinya ya. Nah, ini lumainya tadi, ini lumainya Umi beli di pasar kan, ada beberapa waktu yang kemarin Umi ke pasar. Nah, ini tahunya udah garing, tahunya disengaja dipotong kecil-kecil biar jadinya banyak. Biasalah ibu-ibu ya. Nah, ini kita akan lanjut untuk membuat kita akan mengiris. Ini mengiris daun bawang. Daun bawangnya ini akan kita pakai untuk si lumainya tadi. Jadi untuk memasak lumai itu Umi pakai daun bawang, terus cabai hijau, cabai merah, cabai burung, sama bawang merah, bawang putih, terus nanti ditambahin terasi 1 saset ya, biar ada aroma enak gitu ya. Aroma yang gimana ya, jadinya tuh pokoknya enak lah. Bagi yang nggak suka terasi, nggak pakai terasi juga nggak apa-apa, ditumis biasa gitu, hasilnya juga sama, tetap enak. Cuma bedanya kalau kita pakai terasi ya ada aroma terasinya lah ya pastinya. Nah, ini udah dirajang semua, terus tambahkan tomat juga. Jadi kalau pakai tomat jadi warnanya kan beraneka macam, hijau, merah. Ya gini deh, masaknya dicampur sambilan nungguin tahu. Oh iya, ini kan kompornya 2 tungkunya. Tungku satunya Umi pakai buat masak nasi seperti biasa. Jadi di awal itu selalu masak nasi biar nasi matang, lauk matang, bisa langsung makan. Nah, tahunya udah garing, yuklah diangkat. Kemudian si ikannya kita goreng juga. Jadi masih pakai minyak yang tadi ya.
ikannya ini ditutup biar aman, karena kan posisi kita di sini. Kalau dia meletus-letus gitu kan nggak bakal kena kulit, jadi insya Allah aman. Makanya si ikannya ditutup aja biar meletusnya nggak kemana-mana gitu ya. Terus kita tetap berada di sini, nggak ada rasa takut. Nah ini sambil ngerajang, ini lumayan lama juga yang ngerajang. Daun lumahnya udah Umi pindahin ke sini. Daun lumahnya bukan daun lumai, buah lumai ini ya. Buah lumainya udah Umi pindahin ke sini. Ini jumlahnya nggak banyak sih ya, secukupnya aja. Kemudian nanti kita tambahkan sama tahu. Nah sambilan ini kita nyiapin buat bikin gulai ya. Jadi di sini sepertinya Umi udah mendapatkan ilham bukan ilham sih, akhirnya Umi tuh mutusin buat ngegulai tahu. Jadi tahunya itu separohnya Umi gulai, separohnya biarin dalam keadaan digoreng, karena takutnya ada beberapa yang nggak mau makan tahu gulai ya. Untuk bumbu gulainya sendiri bumbu dapur masuk semua ya, kayak kunyit, jahe, terus laos, bawang merah, bawang putih, cabai. Bisa tambahkan serai, tapi di sini serainya Umi nggak punya, makanya nggak Umi pakai. Nah nanti kita pakai ini ya, nanti kita pakai bumbu ini ya, bubuk yang rendang itu. Nah ini bumbunya kita blender seperti biasa ya, di blender aja biar mudah. Kemudian tambahkan bawangnya ini kita iris karena ada sisa bawang, lumayan lah ya daripada dibuang. Ini bawangnya besar-besar, ternyata bawang besar itu kurang menyenangkan dipakai karena dia terlalu besar. Nah ini kita pindahin terlebih dahulu karena nggak masuk di ini ya, nggak masuk di kamera. Nah ini kita akan menumis bumbu buat gulai tahunya tadi biar aromanya enak. Jadi pakai bawang yang udah diiris ini, di bawang goreng gitu ya, pakai ini biar wangi tumisan kita. Kemudian yang udah kita blender tadi langsung kita masukin. Kemudian tambahkan bumbu rendang bubuk cap ayam. Nah ini ditumis. Kalau udah mateng kita tambahkan ini ya, bumbunya kalau udah matang gitu ya, kita tambahkan santan. Di sini Umi punya santan yang udah beku. Kenapa santannya beku ya? Karena penyimpanannya di freezer biar awet gitu ya. Jadi nggak yang beli terus gitu ya, bisa pakai kapan aja karena kan santannya dalam keadaan beku. Santan beku ini nggak tengik ya, karena pada saat meres santannya, kelapanya udah direbus terlebih dahulu bersama air sedikit. Nah ini udah. Kemudian nanti si santan akan mencair. Nah itu di ujung akan kita pindahin aja karena di sini kita akan menumis buah lumainya tadi. Kalau kita nunggu si santan itu mencairkan lama, jadi sambilan lah ya kita bikin untuk tumisan buah lumai. Oh iya, buah lumai ini akhirnya nanti akan Umi taruh di atas ikan ya, karena ikannya tadi kan udah digoreng garing banget gitu ya. Kemudian nanti akan kita siram dengan bumbu buah lumai ini. Jadi nila apa judulnya? Nila buah lumai. Nila siram bumbu aja deh, tapi bumbunya dari buah lumai. Nah seperti ini masih kita tumis bawangnya. Bawang merah, bawang putih ditumis sampai benar-benar harum. Kemudian kita masukin nanti ya ininya buah lumai sama bumbu-bumbu lainnya juga. Apa ya? Gini nih, Umi mau nanya, pada masak apa sih mams kalian semua? Pastinya masak yang disukain keluarga ya, masak yang praktis, masak yang ada, masak yang bisa pastinya ya. Kadang kita nggak bisa masak, pengen ini gitu ya, terus nggak bisa masaknya caranya gimana? Ya udah buka YouTube aja, channel Umi ya. Karena di sini banyak sekali ide-ide masakan sehari-hari, jadi nggak bakalan kehabisan ide deh, insya Allah idenya selalu ada aja gitu ya.
Nah ini udah menguning si bawangnya, kemudian kita masukin ya buah lumai sama cabai sama tomat, dimasukin semuanya. Terus si terasinya tadi juga dimasukin bareng-bareng. Biar apa ya? Biar matangnya bareng ya. Ini nanti kita tumis sampai layu, kemudian bisa tambahkan air. Teman-teman bisa lihat itu santan kita enggak juga cair. Ini kayaknya kudu dikecilin apinya ya biar dia mencair. Nah ini sambil menunggu, ini ngambil ini dulu ya, ngambil apa sih? Ada yang diambil, pokoknya ini stay di sini. Nah ini udah mulai layu, tapi enggak semua layu ya. Buah lumai ini kalau kita masaknya enggak mateng, dia agak terasa pahit. Tapi kalau kita masaknya sampai agak sedikit lunak, hilang pahitnya. Tinggal sedapnya aja. Nah ini sambilan deh pindah ke tungku satunya. Si gulainya ini belum juga mencair, tapi nggak apa-apa, kita aduk-aduk lah ya, karena sedikit lagi sih mencair, nggak apa-apa. Nah tahunya kita masukin ke dalam kuah gulainya, jadilah gulai tahu. Bukan ayam aja yang digulai, tahu pun enak digulai, apapun lah ya. Kalau kita bisa masaknya, terus bisa meramu rasanya, insya Allah masakannya itu enak. Nah seperti biasa jangan lupa untuk menambahkan kayak garam, gula garam itu jangan sampai dilupain. Kenapa? Karena kalau kita sampai ngelupain ngelupain si gula garam, masakan kita bakal ambiar, nggak ada rasa anyep, nggak enak pokoknya. Jadi jangan sampai lupa lah ya sama gula garam. Boleh tambahin micin sedikit ya, kalau banyak-banyak jadi kebanyakan micin. Sebenarnya apapun itu kalau kebanyakan hasilnya juga nggak bakal enak ya. Jadi harus sesuai dengan porsinya. Nah tadi air sudah kita tambahkan, kemudian kita tinggal menunggu sebentar lagi biar dia agak sedikit menyusut ya. Nah untuk gulanya jangan lupa dicicip, karena takarannya kadang berubah-berubah kan. Kalau Umi sih biasanya satu sendok puding yang garam itu, terus untuk penyedapnya separuh sendok puding itu, gulanya 3 sendok teh yang kecil, tapi sendok yang kecil ya, sendok puding juga. Jadi agak ada dominan rasa gimana ya, agak sedikit manis tapi nggak manis banget. Kalau manis banget jadi kolak dong ya. Rasanya tuh pokoknya ada rasa gula, ada rasa asin, ada rasa sedap gitu, pokoknya bercampur jadi satu. Intinya enak lah gitu ya. Pandai-pandai kita lah untuk mencicipi masakannya. Nah selesai, masakan kita udah selesai. Sekarang kita matiin apinya, kemudian akan kita pindahkan si gulai terlebih dahulu. Gulai tahunya kita masukin ke mangkok seperti biasa. Ini mangkok prasmanannya udah siap. Kemudian untuk ikannya kita masukin juga ke dalam mangkok prasmanan. Ikannya ini udah digoreng garing ya, seperti ini. Mana nih ikannya? Sebentar, Umi ambil dulu, ikannya lumayan jauh. Nah ikannya udah Umi goreng garing seperti ini. Kemudian akan kita siram dengan buah lumai. Nah ini buah lumainya, nih kita siram. Aduh Masya Allah, ini benar-benar enak ya teman-teman, dimakan sama nasi anget. Wow Masya Allah. Ya udah, jadi masakan kita cuma ini aja. Terus ada tahu tadi kan, tahunya kan separoh. Nah ini masakan kita hari ini, ikan nila disiram lumai sama gulai tahu, terus ada tahu, ada sedikit ikan asin. Oke Moms, sampai jumpa di video selanjutnya ya.